Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Tia Fitria Maulida, NIM 18882050076, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Wening Rahayu MPD. Di sini kita akan membahas tentang EYD. Apa sih itu EYD? Apa itu ejaan? Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana menghubungkan serta memisahkan lambang-lambang. Secara teknis, ejaan adalah aturan penulisan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan penulisan tanda baca. Daftar ejaan yang pernah dipakai di Indonesia. Yang pertama ada ejaan Van Ophusen. Pada tahun 1901 diadakan pembakuan ejaan bahasa Indonesia yang pertama kali oleh Profesor Charles Van Ophusen, dibantu oleh Engku Nawawi Gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Hasil pembukuan mereka yang dikenal dengan ejaan Van Ophusen yang ditulis dalam sebuah buku. Dalam kitab itu dimuat sistem ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia. Berikutnya ada ejaan Republik. Ejaan Republik adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini kemudian juga disebut dengan ejaan Suwandi, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Ophusen. Ejaan Suwandi ini berlaku sampai tahun 1972, lalu digantikan oleh ejaan yang disempurnakan pada masa Menteri Masuri Saleh. Pada masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 23 Mei 1972, Masuri mengesahkan penggunaan ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia yang menggantikan ejaan Suwandi. Sebagai Menteri, Masuri menandai pergantian ejaan itu dengan mencopot nama jalan yang melintas di depan kantor departemen saat itu, dari DJL Cilacap menjadi Jalan Cilacap. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dengan EYD ejaan dua bahasa serumpun yakni bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia semakin dibakukan. Perbedaan antara ejaan Suwandi dan ejaan Van Ophusen. 1. Huruf oe menjadi u, seperti goeroe menjadi guru. 2. Bunyi hamzah dan bunyi sentak yang sebelumnya dinyatakan dengan petik ditulis dengan k, seperti pada kata tak, pak, maklum, rakyat. 3. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, seperti ubur-ubur, bermain-main, kebarat-baratan. 4. Awalan di dan kata depan di, kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata depan di pada contoh di rumah, di sawah tidak dibedakan dengan imbuhan di pada dibeli dan dimakan. Perbedaan ketiga jenis ejaan yang pernah dan sedang berlaku dalam aspek penghurufan dapat dilihat sebagai berikut. Penulisan huruf kapital.
Tulisan huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. 2. Dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. 3. Dipakai untuk menuliskan kata ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang sudah disesuaikan ejaannya. C. Bentuk ulang. Bentuk yang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. D. Gabungan kata. E. Kata ganti kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau sebagai bentuk singkat kata aku dan engkau, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. F. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. G. Partikel. 1. Partikel lah dan kah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. 3. Partikel per yang berarti demi dan tiap ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahuluinya atau mengikutinya.